Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita betul-betul minta kepada Allah agar nikmat ini bisa menjadi wasilah agar kita semakin bertakwa kepada Allah, dan tidaklah kita termasuk orang yang merugi disebabkan karena nikmat yang kita terima justru untuk bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita berharap betul sekecil apapun nikmat, betul-betul kita bisa manfaatkan untuk beribadah, untuk menegakkan ibadah, sehingga kelak nanti ketika dimintai pertanggungjawaban di yaumil akhir, ketika ditanya atas nikmat yang kita terima untuk apa, maka kita insya Allah bisa menjawab dengan baik dan dipantaskan oleh Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan dimudahkan di dalam belajar risalah-risalahnya. Kemudian setelah kita belajar, mudah-mudahan Allah izinkan berikan taufik agar setiap ilmu terimplementasikan, teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap ilmu bisa kita praktekkan insya Allah, sehingga kita menjadi orang yang terhindar dari sifat al-maghdub alaihim, sebagaimana kita minta di dalam Al-Fatihah kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub alaihim nggih menika tiyang-tiyang ingkang diparingi ilmu ning boten purun ngagem ilmunipun, ngerti yen kuwi apik ning ora gelem nganggo, itu al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sungguh-sungguh berharap agar ilmu itu betul-betul kita bisa pakai nih setiap hari, bahwa itu kebaikan maka kita juga lakukan, bahwa ke masjid itu kebaikan maka kita lakukan, bahwa ngaji itu kebaikan maka kita lakukan, insya Allah, insya Allah. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebagaimana biasa insya Allah kita menggabungkan beberapa materi dalam satu kali pertemuan. Kita sedikit menyinggung tentang tamasya ke negeri akhirat. Terakhir kita sampai di Quran surah Ali Imran 185 kalau nggak keliru nggih. Imboten. Untuk mengingat kematian kita, kalau nggak keliru di Ali Imran 185 nggih. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Justru dengan itulah Allah akan sempurnakan balasan atas perbuatan kita di dunia. Kemudian kita sudah bahas faman suhsiha anin nar, maka barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan surga, faqad faz, maka dialah orang yang benar-benar beruntung. Kita sudah bahas kemarin maksud faman suhsiha, yaitu hati kita dilembutkan oleh Allah sehingga kita tidak mau melakukan hal-hal yang justru membuat kita ke neraka jahanam. Karena di dalam tafsirnya disebutkan neraka jahanam itu gravitasinya itu besar. Gravitasi itu daya tarik nih, menarik nih. Jadi neraka jahanam itu di dunia itu terlihat menarik, subhanallah. Makanya mereka rela berkorban nih. Orang naudzubillah berzina itu rela berkorban loh Bapak Ibu, rela bayar. Orang selingkuh niku lak rela bayar nih, gini bang. Jadi karena dibuat menarik, maka dikatakan gaya gravitasinya menarik. Maka dikatakan faman suhsiha, sing sinten mawon dijauhkan dari neraka jahanam, berarti boten purun kados niku. Kok dilalai atine ya wegah sing kaya ngono, sing elek-elek wegah niku artinya dijauhkan dari api neraka. Maka inilah orang yang akan wa udkhilal jannah, yang akan dimasukkan surganya Allah. Nah, dikatakan faqad faz, inilah orang yang menang. Inilah orang yang menang. Kemudian di akhir ayat dikatakan wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Sesungguhnya kesenangan di dunia ini memperdayakan. Ingat-ingat nggih, setiap nikmat dari Allah untuk kita itu punya potensi memperdaya kita kalau kita nggak hati-hati. Kalau bukan karena rahmat dari Allah, seperti dengan duduk seperti ini kan mengundang rahmat Allah, maka bisa jadi nikmat yang jenengan punya itu justru malah menjerumuskan kita. Sehat banget malah dolan wae niku menjerumuskan kita. Gini bang, sugih banget ning medit niku terjerumus. Gini bang,
Ya, ayu banget ning malah dalam tanda kutip murahan subhanallah. Niku lak terjerumus. Karena sing tiang ayu banget kok malah pacar akeh men. Niku lak terjerumus ngene apa nggih? Nah, ini makanya setiap nikmat wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Sesungguhnya yang namanya kesenangan dunia itu memang memperdaya Bapak Ibu. Sambil ngatos kita terperdaya. Sehat banget malah jarang ke masjid. Bareng loro kerasa, wah aku pengen pas pokoknya masjid yo, saiki pengen yang masjid. Wis ora iso, mlaku wis kangelan, subhanallah. Nah itu, makanya dikatakan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Sesungguhnya yang namanya kelebihan-kelebihan di dunia ini tuh memperdaya kita. Ngatos-atos nggih, Bapak Ibu, ngatos-atos. Kejabatan yang tinggi. Sing saged sombong niku lak sing jabatane inggil. Jabatan rendah sing sombong ya apa nek? Ngene apa nggih? Sing saged sombong yang sugih apa yang miskin? Nek miskin sombong lak kebangetan wis miskin sombong gitu. Nggih, sing disombongi apa nih? Nggih. Tapi nek sugih sombong ono patute sithik. Ning lak niku yang namanya memperdayakan. Sebenarnya kan nggak boleh. Nggih, sebenarnya nggak boleh. Tapi faktanya di dunia banyak yang seperti itu. Kita sudah bahas itu di Al-Imran 185 sebagai pengingat bahwa kita akan mati. Kemudian juga sudah bahas Luqman 34, Quran surah Luqman ayat 34, nggih. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Kemudian dialah Allah yang menurunkan hujan. Kemudian wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak satupun di antara kita yang ngertos nopo ingkang badhe dilakukan ngenjang dengan pasti. Su aku arep yang pasar mesti belum tentu. Su aku arep yang pasar jebul jam 3 esuk tangi loro kabeh awake mboten situ. Gitu, maka tidak ada satupun yang tahu tentang apa yang akan dilakukan besok walaupun kita punya rencana. Opo meneh kok setahun ngarep, nggih? Opo meneh kok 2 tahun ngarep. Jadi kan gak ada cita-citanya olah anak tekan iki ning lak cita-cita. Gini bang, nggih? Bahwa kenyataannya bagaimana? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Nggih. Kemudian wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut, dan tidak satupun orang yang mengerti di mana dia meninggal dan dengan cara apa, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha teliti. Maka di antara manfaat atau faedah ayat ini adalah supaya kita itu teliti di dalam hidup, supaya kita tuh siap terus, sebab dirahasiakan. Maka wong paling untung niku wong sing diparingi ngertos arep mati kapan, niku yang paling untung niku. Wong sak untung-untunge tiang teng dunia niku tiang ingkang ngertos arep mati kapan niku yang paling untung. Makanya orang-orang yang dieksekusi mati itu kebanyakan untung, bukan rugi. Sok tanggal 15 ditembak mati mesti dadi apik mesti wis. Nggih. Kebanyakan husnul khotimah nek Islam. Jarang tiang dieksekusi mati kok terakhirnya pengen mabuk-mabukan itu jarang. Mesti pengen sholat. Mesti pengen tobat. Sing ora iso maca Quran yen dadak grotal gadul maca Quran sak iso-isone. Ini apa nggih? Masya Allah. Karena apa? Karena dirahasiakan inilah supaya kita siap terus, nggih. Karena jarang kecuali dengan bikin kejahatan luar biasa kemudian dihukum ditembak mati lah, dinan kertas bari mati kapan, nggih. Tapi nek mboten kan kita nggak tahu. Padahal saged mawon kedadian sewayah-wayah. Ngene apa nggih? Gila, sewayah-wayah niku loh yang dirahasiakan. Maka kita siap terus. Pokoknya siap terus nih dijuk kapan-kapan, mudah-mudahan husnul khotimah insyaallah. Kemudian kita juga sudah bahas An-Nahl 61. Sudah belum Ibu Yuni kemarin? Kayaknya sudah nggih. Walau yu'ahidullahu nas bidzulmihim, sekiranya Allah berkehendak menghukum manusia disebabkan karena kezalimannya, wong gawe elek dukum, maka kata Allah, mata roka alaiha min dabbah, maka nggak akan tersisa satupun makhluk di bumi, nggak ada. Sebab setiap kita tuh punya kezaliman, punya kekeliruan. Nek sebab karena kekeliruan, kezaliman kita langsung dihukum Gusti Allah, maka nggak tersisa satupun manusia di bumi, nggak tersisa. Misalnya ada orang berbuat zina langsung dihukum, langsung mati, maka semuanya banyak yang mati. Wong mencuri langsung dihukum. Maka keutamaan umat Nabi Muhammad SAW itu adalah ditunda.
ditunda oleh Allah. Walakin yuakhiruhum illa ajalin musamman. Kata Allah, memang saya tunda sampai waktu yang ditentukan. Jadi ini ono wong naudzubillah berzina, ndi jarane nek berzina kuwi itu ndi, nyatane aku ora apa-apa sehat wae. Nah, itu memang begitu Ibu-ibu. Memang begitu. Memang mboten lajeng. Itulah keutamanya umat Nabi Muhammad SAW, supaya diberi waktu untuk bertobat maksudnya. Nah, nek ora tobat di sini katakan fa idza jaa ajaluhum, ketika datang waktunya tiba, sudah diberi waktu, kemudian datang waktunya tiba ajalnya, maka la yastakhiruna sya'atan, enggak bisa ditunda walaupun sesaat, wala yastaqdimun, juga enggak bisa maju sesaat. Pokoknya wis wayah wis arep meronta-ronta kaya apa tetap dijikuk, karena sudah dikasih waktu, betul langsung dihukum, diberi waktu untuk bertobat. Masya Allah. Kemudian kita juga sudah melewati Quran surah Al-Munafikun ayat 9-11, insya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai putra putri panjenengan, harta panjenengan menjadikan panjenengan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Biasanya yang membuat kita lalai niku urusan harta, pekerjaan, kita sibuk, akhirnya wayah sholat ora sholat, wayah sholat ditunda, wis arep asar nembe kedebegan duhur, la ni pripun niku, subuh wis wayah suruk nembe subuh, subhanallah. Kenapa? Nyiap bocah sekolah iki lho, sarapan ini itu akhirnya telat, subhanallah. Apalagi sekarang subuhnya jam mepet sekarang. Ya, maka dikatakan di sini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang ingkang beriman kepada Allah dan Rasulnya, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai urusan harta panjenengan, urusan kebun panjenengan, urusan sawah panjenengan, urusan sekolah putra putri panjenengan mengakibatkan panjenengan jadi lalai ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan wa may yaf'al dzalik, sing sinten kemawon berbuat demikian, maka faulaika humul khasirun. Sungguh orang yang berbuat demikian adalah orang-orang yang merugi. Sebab apa? Sebab balasan kebaikan di dunia itu nanti di akhirat besar banget. Berkali-kali saya sampaikan, Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan bahwa sayangi bukan cash teng dunia niku. Nek wong sembayang loh bayar 500.000 seneng. Rame masjid itu. Sayangnya tidak cash, bukan cash. Mbok 500.000, 50.000, mangkat masjid, sholat 5 waktu, setiap sholat 50.000, penuh masjid yakin. Ini apa gini? Direwangi sepuluh loro-loro mangkat lah. Padahal balasan atas kebaikan dunia di akhirat itu masya Allah. Makanya Bapak Ibu, jangan perlu ingat-ingat. Orang beriman itu begitu masuk kubur itu kebahagiaan luar biasa. Kalau jenengan yang sepuh panjenengan termasuk tiang ingkang beriman, tiang soleh, jangan usah khawatir. Kalau beliau meninggal enak di sana itu di kubur itu, dibanding kita di dunia enak di dalam kubur. Kalau dia tiang beriman, orang yang di dunia tuh berat hidupnya. Tangi wengi salat wengi adem-adem kececeran ya niku abot ngene nggih. Duwe duit akeh kok kon sedekah. Mending gue dhewe wae ngopo. Niku lak rekoso ngene nggih. Punya uang banyak sebagian besar untuk sedekah, sebagian kecil untuk kita. Niku lak rekoso ngene nggih. Makanya yang sering saya ceritakan ke jenengan, orang yang sering bantu saya itu subhanallah, mobilnya itu cuma Grand Max yang terakhir itu. Bahkan mobilnya cuma Grand Max, masya Allah. Padahal dia beli mobil apa Alphard aja mampu. Tapi demi untuk dia bisa menuju akhiratnya dia rela dengan yang sedikit. Masya Allah. Masya Allah. Kemudian di ayat ke-10-nya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Di ayat ini dikatakan, maka panjenengan semua yang diberi rizki oleh Allah dalam bentuk apapun, wa anfiqu mimma razaqnakum, maka infakkanlah sebagian dari harta yang Allah titipkan kepada panjenengan, ojo munggu dhewe tok. Jadi kalau jenengan sudah ngaji kamu mikir awake dhewe tok niku keliru. Nih, kemuliaan itu justru dengan jenengan menafkahkan sebagian
harta panjenengan, menunjukkan bahwa jenengan orang beriman. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dari rezeki yang saya rezekikan kepada kalian. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, rezeki yang kita miliki itu kan cuma titipan. Ini apa nggih? Masih dikatakan mimma razaqnakum. Infakkanlah sebagian rezeki yang aku titipkan kepada kalian. Min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada panjenengan. Fayaqula, kemudian panjenengan ngendika teng Gusti Allah, ya Rabbi, Rabbi, duh Gusti Allah, laula akhortani ila ajalin qarib, duh Gusti Allah, nek ditunda sithik wae, mbok ditunda aja mati saiki to Gusti Allah, pun 10 menit wae. Sesaat, jangan nggak minta lama itu. Laula akhortani ila ajalin qarib, kok sithik tahun ya Allah. Mbok ojo saiki, ojo saiki ya Allah, gitu. Jenengan kalau mau meninggal tuh begitu rasanya. Coba jenengan sakit kok empun rodok sakit men. Jenengan pasti wedi, mbok ojo saiki, gini mboten. Iya Pak, gini gitu. Ya mbok ojo saiki to ya kurang siap. Kan begitu, gini apa nggih? Memang begitu. Ayatnya juga mengatakan begitu. Laula akhortani ila ajalin qarib, ya Allah, tunda ya Allah, ora suwi-suwi nundane ya Allah. Apa mintanya? Fa asaddaq, agar saya bisa sedekah. Jadi orang mau meninggal itu yang paling diingin itu sedekah. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, sedekah. Wa aku minas sholihin, yang dengan sedekah itu saya jadi orang soleh. Coba bayangin. Saya hubungkan nih. Jangan ingat-ingat nih kalimat ini. Wa asaddaqo wa aku minas sholihin, agar saya bisa sedekah dan saya termasuk orang soleh. Kenapa minta orang jadi orang soleh? Karena permintaan jenengan tiap hari itu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada saya jalan lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Kasih kalian mboten? Quran surah An-Nisa ayat ke 69. Wa may yuti'illaha wa rasulah, sing sinten kemawon taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'ama alaihim, mereka itulah orang-orang yang tadi itu loh, orang bersama orang-orang yang diberi nikmat tadi, yang diminta di Al-Fatihah, minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin. Niku loh. Makanya di sini katakan fa asaddaqo, ya Allah, tunda ya Allah, sithik wae ya Allah, ben aku iso nyopot gelangku tak kei wong. Tanahku sebagian tak kekne wong. Gitu. Dengan itu saya jadi orang soleh. Itu. Ning nek sehat ora iman niku. Nyata napa nyata niku? Mudah-mudahan jenengan yang ngaji tidak demikian. Jenengan sampun ngaji. Ngaji itu harus jadi orang lomoh, Bapak Ibu. Ini makanya berdoa jenengan jadi orang sugih. Dengan sugih jenengan dados lomoh. Nggih. Niku nggih. Jadi memang orang Islam itu sebaiknya jadi orang kaya. Sebab dengan kekayaan kita bisa banyak membantu. Insya Allah nggih, sampai-sampai berdoa mudah-mudahan jadi orang kaya yang barokah. Allahumma amin. Nggih. Kemudian di sini diulang lagi di ayat 11-nya dikatakan wala yu'akhirullah nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda. Jikalau sudah tiba waktunya, maka tetap jenengan kedah seto. Jadi tadi kata-kata fayaqula rabbi laula akhortani ila ajalin qarib, ya Allah mbok tunda sithik. Ora iso. Tetep wae mati saiki ya niku lho. Niku. Makanya mumpung belum begitu sekarang kita tuh sedekah. Ya Bapak Ibu nggih. Jadi di antara kemuliaan orang ngaji itu jadi orang yang rajin sedekah. Sebagian dengan hartanya, sebagian dengan tenaganya, sebagian dengan senyumnya, sebagian dengan luang waktunya, jenengan sedekah dengan yang jenengan bisa. Intinya entengan nulungi tiang sanes. Niku nggih. Nggih, niku. Kemudian kita juga sudah sampai ke Quran surah Al-Mu'minun 99 kemarin nggih, yang kita sudah baca berulang-ulang, yang ini tidak saya baca ini karena sudah berulang-ulang. Saya baca berikutnya di ayat 102. Dikatakan nih, faman sakulat mawazinu faulaika humul muflihun. Bapak Ibu, jangan perhatikan kalimat ini nggih. Quran surah Al-Mu'minun ayat ke 102. Nggih.
Faman thaqulat mawazinuh, sing sinten kemawon timbangan amal saenipun awrat abot dibandingkan sing elek, apike abot eleke sithik, maka dikatakan faulaika humul muflihun, nikulah tiang ingkang beruntung. Coba dengan angen-angen Bapak Ibu, diangen-angen coba. Nek ngono kita seharusnya diberi nikmat oleh Allah di sepanjang umur panjenengan, sejak jenengan baligh sampai jenengan nanti sedo. Kalau ada kesempatan berbuat baik walaupun kecil, walaupun sedikit, mungkin cuma senyum, mungkin cuma berbagi kerupuk sama orang lain, mungkin cuma berbagi air minum, maka lakukanlah. Sebab nopo? Di sini disebutkan faman thaqulat mawazinuh, sing sinten kemawon timbangan amal saene abot, maka dialah orang yang beruntung. Makanya kita ngumpulin tuh amal soleh sebanyak-banyaknya supaya timbangannya menjadi berat. Saged dipahami ibu-ibu? Maka kalau jenengan ada kesempatan, pokoknya kesempatan gawe ape opo wae segera, jangan ditunda-tunda. Nggih. Sampun ngantos jenengan punya niat baik, sesuk genti acara. Mesti, nggih. Genti acara nek jenengan duwe niat apik kok ditunda, yakin genti acara. Sebenarnya setan langsung masuk. Ojo, begitu. Begitu pekerjaan setan. Suwai. Ojo kok niku jenengan pada salat isya nek teng griya mboten teng masjid. Si engko get lagi nonton. Engko tekan jam 11. Subhanallah. Padahal di madzhab Syafi'i itu dikatakan jam 11 itu udah lewat waktu loh. Nggih. Sebagian madzhab sampai pagi, sampai subuh. Tapi sebagian madzhab mengatakan jam 11 terakhir. Engko les keturun. Bablas. Ini apa nggih? Iya begitu. Makanya dikatakan faman thaqulat mawazinuh, sing sinten kemawon timbangan saya nih, kathah insyaallah yang beruntung. Sebaliknya waman khaffat mawazinuh, sing sinten kemawon timbangan amal solehnya ringan sithik, maka dikatakan faulaikal ladzina khasira anfusahum, nikulah orang yang merugikan diri sendiri. Nih, jangan perhatikan. Merugikan siapa? Diri sendiri. Maka Bapak Ibu, bab panjenengan tetulung tiang sanes niku bukan keperluan dia, bukan. Jangan nganggep kaki wong butuh aku, bukan. Kalau ada orang butuh kali jenengan, berarti Allah sedang menunjukkan peluang buat jenengan untuk kepentingan jenengan piyambak. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, jangan pernah mengatakan ketika kita ngasih ke orang lain itu orang rendahan, orang yang butuh saya, bukan. Sesungguhnya justru ketika kita ngasih ke orang lain itu kepentingan kita supaya di sini nih, supaya bukan menjadi orang yang merugi. Orang yang untung adalah orang yang timbangannya berat. Maka jikalau kita nulung orang lain, otomatis timbangan kita menjadi berat. Perkara dia mau bagaimana urusan dia, urusan kita sama Allah. Urusan kita berbuat baik, cari pahala dari Allah. Maka terlarang ya. Di antara yang terlarang adalah orang memberi sesuatu kemudian membatalkan pahalanya dengan menyebut-nyebutnya atau merendahkannya. Jangan kayak duit nyoh dilempar, subhanallah. Atau baik-baik bercita-cita iku lho bos iki wingi tak tolong ya sak yuto. Aku sing nulungi. Nah, itu hilang jenengan itu. Hilang. Maka dikatakan di sini waman khaffat mawazinu, sing sinten kemawon timbangan apike sithik, maka dia termasuk orang yang merugikan dirinya sendiri, bukan merugikan orang lain. Jenengan boten nulungi tiang niku tetap ditulungi tiang sanes. Tetap ditulungi tiang sanes, karena rezekinya dia pasti akan dapat dari orang lain. Sayangnya bukan dari kita. Itu loh. Maka mudah-mudahan kita termasuk dilembutkan hatinya untuk yang demikian. Nah, Bapak Ibu semuanya, menerangkan tentang ayat ini, di dalam keterangan kitab Tamasyik Negeri Akhirat disebutkan tentang Quran surah Abasa, di ayat ke
akhir-akhir napa nggih? Tentang akhir-akhir ayat, sebagian akhir ayat nggih. Dikatakan yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya dan dari bapak ibunya. Wa ummihi wa abih. Nanti jenengan ketika diukan sangkakala yang kedua, jenengan bangkit semua. Di sana dikatakan tidak ada lagi pertalian saudara. Koyo-koyo to. Misalnya contoh, jenengan nanti di sana bisa jadi melihat ibu panjenengan atau bapak panjenengan kok ndelalai ndek benak utubillah bapak panjenengan pecicilan misalnya hidupnya dulu sehingga banyak dosanya, maka dia akan memikul beban yang sangat berat, abot banget. Jenengan saged ningali niku. Ini jenengan boten saged nopo-nopo, boten saged nulungi. Sebab nopo? Jenengan mawon piyambak mpun rekosone pol-polan. Maka kalau jenengan sayang betul sama bapak ibu panjenengan yang sudah sedo, sekarang mumpung jenengan masih hidup, sedekah atas nama dia, diistighfari atas nama dia. Nek nginjang boten saged pun. Najan jenengan weruh nonton abote pol-polan ibu panjenengan, ya orang yang jenengan cintai, tetap kita nggak bisa apa-apa. Makanya sering saya katakan jangan terlambat, mumpung masih ada kesempatan sekarang berbuat baik untuk orang tua, istighfar yang banyak, sedekah atas nama dia, sedekah atas nama orang tua, kita dapat pahala apa? Pahala birrul walidain, pahala berbakti kepada orang tua. Sedangkan pahala sedekahnya untuk orang tua kita, untung double niku, masya Allah. Karena akan ada di mana hari di mana orang tuh nggak ingat lagi dengan saudara, nggak mau, nggak bisa. Wa ummihi wa abih, dia lari dari ibunya, dari bapaknya, pokoknya nafsi orang urusan. Saking susahnya waktu itu. Wa sahibatihi wa bani, dari istri, dari anak-anaknya. Bahkan seorang suami akan lari dari istri takut dituntut. Istri juga lari dari suaminya takut dituntut. Subhanallah. Likul imri'im minhum yauma idzi sa'nu yu'nih. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya sehingga tidak sempat ngurusi orang lain walaupun orang yang kita cintai. Subhanallah. Kemudian ini kalau kita terus sampai ke ayat 115 maka sungguh menakjubkan. Ini jangan di rumah dibuka sendiri Quran surah Al-Mu'min dari 99, 100, 101 sampai 115. Ini kisah semisal ini di dalam kitabnya disebutkan demikian. Tidak saya bahas secara lengkap karena tentu saja kita berbagi waktu untuk materi yang lain. Kemudian kita sekarang masuk di materi yang lain insya Allah sambil diunjuk monggo. Bismillah. Monggo. Jadi untuk materi sama ke negeri akhirat, saya cuplik-cuplikan seperti itu nih, karena kitabnya tebel banget. Kalau nggak dicuplikan seperti itu nanti nggak kebahas. Nih. Kemarin kita sudah bahas tentang hadis arba'in nomor 1 tentang bab niat, nih, di pertemuan sebelumnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu bergantung kepada niatnya. Empun diperbaiki niatnya setelah belajar. Sampun nggih insyaallah nggih, nopo-nopo sebab karena Gusti Allah. Jangan karena yang lain nggih. Jenengan ngeter sekolah karena Allah. Jenengan bikin wedang untuk suami karena Allah. Nggih. Bukan karena takut diomai. Orang gawe wedang mau dibentak-bentak. Bukan karena itu. Niku nggih niku urusan dunianya. Tapi intinya karena memang saya berbakti kepada suami. Demikian suami mencari nafkah juga dalam rangka karena kewajiban yang Allah berikan kepada seorang suami. Bukan hanya sekedar urusan dunia saja. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwa sesungguhnya apa-apa bergantung kepada niatnya. Orang diberi sebab niatnya. Dulu sudah saya sampaikan, wong turu niate tangi wengi salat malam, maka kalaupun keturun tetap dinilai salat malam. Penting buatan niat? Ampun niat tiap malam salat malam buatan? Insyaallah nggih. Ampun sinau kedayan pun perkara ternyata rong minggu iki aku 14 dino sing salat wengi mung rong dino liyane mung niat tok. Mending lah. Mending. Timbang dina mboten niat. Nggih.
Ini ngoten sengaja. Alah jarane Ustaz Wahid jarane nek niat anu yes aku niat wae perkara tangi yo ben. Lah niku namanya niaten niat ora tangi niku. Niatnya niat tangi tenanan. Jadi yang dinilai itu niat tulus. Niat tulus ojo terus nggo alasan nggih. Nggih. Wa innama likulli imri'in manawa niku napa ingkang diniataken. Faman kanat hijratuhu illallah wa rasulih, sing sinten kemawon hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu illallah wa rasulih, maka hijrahnya mendapat pahala dari Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Sing sinten kemawon hijrahnya karena urusan dunia, urusan dagang, urusan apa-apa nggih, atau urusan karena naksir wong wedok arep dinikahi, maka kata Rasulullah, ya dia dapat itu. Ini mboten angsal pahala teng yaumil akhir kelak. Nggih. Kita juga sudah bahas tentang hijrah. Kenapa hijrah yang dicontohkan? Karena hijrah itu ibadah yang ageng. Ibadah ageng nek salah niat ya tetep eman-eman. Saya meneh ibadah-ibadah yang lain gitu. Nah, itu bab hadis arba'in kita sudah bahas, kita nggak tambahkan malam hari ini karena tentu saja waktunya nggak cukup. Kita nanti selang-seling. Kemudian untuk bab sholat, kemarin kita sudah sampai ke syarat sholat bab tentang najis, tentang najis, yaitu najis 3 macam najis. Kita sudah bahas secara singkat, mudah-mudahan membantu untuk menjadi bahan pemikiran, karena kalau kita menerima syariat itu harus sami'na wa ata'na, kita dengar, kita taat, nanti diberi solusi oleh Allah. Kadang-kadang kita berat haji kita ayo mbuh apa yo tekan niat aja udah tetek niat. Perkara niat kok sedo sak derenge haji, ya kita sudah niat. Jangan halah-halah haji ngoyo woromen kaya aku kok ono haji embel ora bakal. Nah itu keliru. Itu namanya enggak sami'na wa ata'na. Ada syariat apapun kita dengar ilmunya sami'na wa ata'na. Tidak pantas bagi seorang mukmin ketika datang kebenaran kepada dia mengatakan untuk mencari hal lain sebagai penggantinya, enggak pantas. Itu ayat nih. Jadi kalau udah dengar perkara urung iso itu cerita lain, tapi minimal kita tuh niat. Jangan mengatakan ora nek aku ora kon jilbaban, ora jilbaban, ora kata ayuku mogah, misalnya seperti itu. Niat perkara kok urung kelakon, minimal sudah niat. Jangan menyalahi syariat itu. Jadi seperti itu. Sekarang kita lihat di syarat pertama. Saya ulang lagi. Syarat pertama ini yang penting, yaitu syarat tentang Islam. Kemarin kita sudah bahas sedikit tentang dalil, yaitu apa yang menjadi dalil bahwa Islam itu menjadi syarat sah sholat. Syarat sah sholat berapa kemarin? 9. Yang pertama Islam. Dalil bahwa sholat harus Islam, Quran surah At-Taubah ayat ke 17 sama Quran surah Al-Furqan ayat ke 23. Di sana dikatakan ulaika habitat a'maluhum, mereka itulah orang-orang yang sia-sia amalnya. Menikot yang ingkang boten gadah la ilaha illallah, maka jenengan kedah tetep gadah la ilaha illallah ngantos sedo. Kemudian buat orang-orang yang nggak punya la ilaha illallah tetap diduduh ke amalnya ning haba'an mansura. Quran surah Al-Furqan ayat 23. Bahwa akan dipertunjukkan kepada mereka orang-orang non muslim. Kene men gawe api, nulungi wong, gawe omah, gawe dalan, nulungi anak yatim, diperlihatkan oleh Allah. Faja'alnahu haba'an mansura. Tapi bar niku disebul Gusti Allah mboten kagem sebab mboten gadah la ilaha illallah. Maka selanjutnya kita harus mulai berpikir betul tentang supaya kalimat la ilaha illallah kita berkualitas dan terjaga sampai akhir hayat. Itu yang menjadi keinginan kita bersama Bapak Ibu semuanya. Bapak-bapak semuanya, kita ingin mati husnul khotimah. Maka pastikan la ilaha illallah kita berkualitas. Ini dulu sudah pernah saya singgung, saya ulang malam hari ini supaya nempel di jenengan. Niki jarang-jarang tiang belajar kados niki bab niki jarang.
Nek jenengan boten mondok mbok menawi angel belajar seperti ini. Yaitu apa? 7 syarat kalimat la ilaha illallah dan 2 rukun kalimat la ilaha illallah. Jenengan perhatikan betul. Nanti ini jenengan bawa pulang betul. Kemudian dibawa sampai kita nanti ketika menjelang ajal sakaratul maut. Nggih menika kalimat wala ilaha illallah ya kalimatut tauhid wa hiya miftahul jannah. Dan kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid dan dia adalah miftahul jannah dan dia adalah kuncinya surga. Makanya sing sinten kemawon boten kada la ilaha illallah mesti mlebet nang neraka. Nah, lakin akan tetapi hadal miftah dulu udah pernah saya terangkan, ini saya ulang. Kunci ini la yatahaqqaqu amaluhu, tidak akan bermanfaat, tidak akan bisa membuka pintu surga. Wala yatahaqqaqu dukhulul abdil jannah bih, dan tidak akan bisa membuat jenengan masuk surga illa kecuali idza haqqaqu suruto hadhil kalimah, kecuali dipenuhi syarat-syaratnya. Nggih, najan jenengan gadah la ilaha illallah tapi mboten gadah syarat-syaratipun saged batal la ilaha illallahnya. Itu yang saya katakan, kalau jenengan enggak ngaji tenan nggih mboten ngertos tenan bapak kados niki niki. Nggih. Ojo kok jenengan sing profesor mawon kathah sing mboten ngertos kados niki. Padahal ini ilmu dasar. Maka jenengan perhatikan betul nggih. Bahwa sekali lagi sing sinten kemawon kadah la ilaha illallah lebet surga, syarat dan rukunnya harus dipenuhi. Mboten namun kadah la ilaha illallah tok. Nggih. Dan ini disebut dalam kitab Sahih Bukhari, nggih, mengambil perkataan Wahab bin Munabbih, seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan annahu su'ila kilalahu, ditanyakan kepada Wahab bin Munabbih, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah kalimat la ilaha illallah itu kunci surga? Itu ditanyakan begitu, nggih. Kemudian dijawab, qala bala, iya tentu saja. Kalimat la ilaha illallah ini ya semua orang tahu itu kuncinya surga. Ini kuncinya surga. Walakin ma min miftahin illa walahu asnan. Tetapi setiap kunci itu ada asnannya. Apa asnan tadi kalian buatan? Gerigi-geriginya. Kunci ini kuliah enten gerigi-gerigi ini loh. Kunci motor nggak, kunci rumah sakit buatan? Buatan sakit. Kunci motor siji ini nggak, motor liane sakit buatan? Sakit naik pun lecek. Nek pun bodol, aslinya mboten saged, nggih. Artinya kalau gerigi-geriginya enggak sama, ya ora iso buka tenan. Nggih. Maka dikatakan yang dimaksud asnan itu adalah gerigi-gerigi itu adalah syarat-syaratnya. Jadi kalimat la ilaha illallah cik lurus. Gerigi-gerigine niku namanya syarat. Nggih. Nek syaratnya betul dipenuhi berarti gigi niki ompong. Nggih, maka rek iso membuka. Ya pripun gigine beto. Kena kunci motor kok kunci rumah. Oh, krek-krek ya mbok dirusak. Ini apa nggih? Nggih. Nah, dikatakan fa in jita bi miftahin lahu asnan, sing sinten kemawon bekto kunci yang gerigine pas, nggih, maka futihalaka, maka pintu surga terbuka untuk jenengan. Mereka dikatakan wa illa lam yuftah. Tetapi jikalau kuncinya jenengan gerigine boten pas, boten kebuka, najan jenengan rumangsa nggadahi la ilaha illallah. Niku saged dipahami sampai di sini? Penting boten ngaji kados niki. Penting Bapak Ibu sedaya. Subhanallah. Nek jenengan boten menyempatkan duduk di majelis nggih boten ngertos tenan. Saged-saged jenengan gadah la ilaha illallah tapi boten gadah syaratipun. Nggih. Nah, apa saja syaratnya? Nih, syaratnya ada 7. Sebagian ulama mengatakan 8. Tapi yang umum lazim dikatakan 7. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu tentang la ilaha illallah. Jenengan ngendika la ilaha illallah itu karepe napa to, namanya ilmu. Ini namanya ilmu. Nanti saya terangkan. Kemudian yang kedua, yakin. Yakin. Jenengan mengucapkan dengan yakin la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan atau tidak ada Rob yang berhak diibadahi dengan benar
kecuali Allah, mboten ragu-ragu, yakin total. Ojo enten teng ati, iya sih. Tidak ada yang disembah selain Allah, tapi kok kayak kok ono keris iso mabur dhewe. Ojo iso ngekek rezeki aku. Ini. Nggih. Lah, tapi kayak tonggoku kok dolan-dolan yang di gitu, daerah yang katanya itu menakjubkan. Oh, terus jadi rezekinya oke. Nah, niku. Mboten ya? Yakin. Yang ketiga, jujur. Jujur. Jenengan jujur dari hati yang paling dalam terhadap ucapan la ilaha illallah. Nanti saya bahas juga maksudnya jujur niku napa. Yang keempat, ikhlas. Jenengan mengucapkan la ilaha illallah niku ikhlas, betul-betul ikhlas. Bukan karena riya. Bukan karena ingin dinilai oleh manusia. Ini nanti diterangkan juga. Yang kelima, jenengan mengucapkan la ilaha illallah dengan perasaan cinta, hubbi. Jenengan tuh bener-bener seneng kali Gusti Allah tenan. Seneng kali Gusti Allah. Ya namanya orang cinta pripun sapi. Nek orang kepanggih yang cinta niku pripun sih? Mun boten kelingan Ustaz, ndek ben jaman 17 tahun. Saiki wis 55 wis lali. Ning tak teksi enten memori to lek jenenge tiyang cinta niku ya Allah, nek ora ketemu rasanya yuk deg-degan gitu. Ya saya kira semua jenengan pernah merasakan itu lagi. Nggih. Cinta monyet. Ya Allah, pokoknya dunia serasa milik kita berdua. Sing liyane mau ngontrak. Pokok men nggonku. Makanya kadang-kadang kita tuh harus mengingat-ingat itu supaya kita bisa tahu remaja kita gitu. Kadang-kadang remaja kita kan kita mikirnya orang tua lah, bikin ngopo tapi zamannya dia memang begitu. Kita juga dulu begitu. Gini apa nggih? Cinta. Makanya cintai orang yang la ilaha illallahnya sempurna itu ya hari-hari itu cinta betul sama Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Quran surah Ali Imran. Adalah orang-orang yang ingat pada Allah terus. Dalam kondisi duduk, dalam kondisi berdiri, dalam kondisi berbaring, pokoknya kelingan Gusti Allah terus. Itu namanya cinta. Jenengan dagang kelingan Gusti Allah. Jenengan nonggo kelingan Gusti Allah. Jenengan 17-an ngenjang do napa panjat pinang do balap karung tetap kelingan Gusti Allah. Balap karung darah tinggi tiba malah bablas repot. Itu kedah perhitungan nggih. Meramaikan 17-an tentu saja adalah kebaikan karena kita bersukaria dengan kemerdekaan, tetapi juga ingat umur nggih. Ojo tiang sepuh yang gobak sodor malahan bubar. Nggih. Karepe pengen tenanan jebul malah bablas nggih, subhanallah. Tarik tambang. Mbah-mbah tarik tambang. Sekitar 5 tahun ya bahaya. Kecuali mbah-mbah yang sehat nggih. Kemudian yang keenam, tunduk atau ingkiyat. Ini lawannya berpaling. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu tunduk. Ini, tadi dikatakan tidak pantas seorang mukmin jika telah datang hukum kepada yang bersangkutan kok golek-golek hukum liyane. Wis cetha-cetha wong wedok niku ken ngagem jilbab malah dadak sarah golek liyane ora. Jilbab apa ora gitu. Itu namanya mboten ingkiyat, mboten tunduk. Ini. Kita disuruh zakat mal misalnya. Aduh, zakat mal. Oke je duitku setahun kon ngetok ke 50 juta gah moh. Nah, ini kan masalah tidak ingkiyat, berarti la ilaha illallahnya tidak terpenuhi syarat, berarti asnanya gerigine kirang niku mboten saged mbikat niku repot sebab tidak ingkiyat. Kemudian yang nomor 7, menerima. Jadi kita menerima betul semua aturan yang Allah turunkan lewat Rasulnya, kita terima. Nah, itu 7 syarat la ilaha illallah Bapak Ibu semuanya. Ini apa saja tadi? Yang pertama, ilmu. Nanti kita bahas. Yang kedua, yakin. Yang ketiga, qabul atau qabul gitu. Nomor 3, qabul atau apa tadi? Jujur gitu. Jujur. Nomor 4, ikhlas. Gitu. Nomor 5, cinta. Nomor 6, tunduk. Nomor 7, menerima. Menerima. Atau bahasanya apa? Menerima. Lawannya? Menerima lawannya apa? Menolak. Nah, kita sekarang bahas ilmu yang pertama.
Allah berfirman di dalam Quran surah Muhammad ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya aku itu adalah Allah, satu-satunya zat yang diibadahi. Wastaghfir li dzambik, maka mintalah ampun kepadaku. Nah, Bapak Ibu semuanya, apa pendalilannya di sini? Jangan perhatikan ini. Ini kau yang pondok nih. Jenengan mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Memang Allah yang memberitahu. Ketahuilah manusia-manusia, kita semua. Annahu, sesungguhnya dialah Allah. La ilaha illallah. Zat yang berhak diibadahi dengan benar. Tidak ada yang berhak selain dia. Maka ini maksudnya adalah ketahuilah bahwa dialah Allah satu-satunya yang berhak terhadap ibadah. Jangan perhatikan, jangan perhatikan betul ini. Saya ulang-ulang. Jangan mengucapkan la ilaha illallah dengan ilmu, maksudnya jenengan tuh harus tahu dialah satu-satunya yang berhak terhadap ibadah. Berarti boten wonten selain Allah yang berhak diibadahi. Saged dipahami? Berarti nek judule ibadah niku kepada siapa? Allah. Itu yang tadi dikatakan. Kita cari penghidupan juga dalam rangka ibadah kepada Allah. Berarti saya mencari nafkah sebab Allah tuh perintahkan, saya laki-laki, saya harus cari nafkah, maka saya sedang beribadah kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, yaitu mencari nafkah untuk keperluan istri dan anak-anak. Begitu maksudnya. Orang mung karena ala biya aku ndek bojo ya aku ngopeni bojo lah, masa ora bojoku mung mesakne ora tekne malah ora madang mati. Bukan seperti itu. Sebab karena Allah perintahkan seorang suami ngopeni istri dan anak-anaknya, maka dia bekerja. Demikian istri. Bukan disebabkan karena aduh dek ben mertuaku kondo karo aku. Suk anakku lanang dianu yo, diopeni yo. Sebab karena jenengan melaksanakan perintah moro sepuh saja. Ini keliru. Seharusnya jenengan tahu bahwa berbakti kepada suami memang perintah dari Allah dan Rasulnya, itu ibadah kepada Allah. Itu ibadah kepada Allah. Kemudian tidak boleh beribadah kepada selainnya. Kalau kita mengakui ibadah kita kepada Allah, berarti di waktu yang bersamaan jenengan mau tenangsal ibadah kepada selain Allah. Maksudnya ngaten, iya sih aku sih yo sholat malam. Ning aku golek rezeki yo tambah-tambah lah karo golek-golek opo lah sing kira-kira ben aku ki laris. Opo lah ya alang-alang diiket-iket lah disaklebok yang saku lah, ku dadi sekti, ku dadi laris. Niku loh maksudnya, paham ya? Paham boten? Iya, saya itu menyembah Engkau ya Allah. Aku yo ora golek-golek ning yo tambah-tambah pede, aku yo nggawa apalah kertu-kertu apalah. Nek orang nggawa kertu iki rasane aku dagang yo ora pati ora pede. Paham? Maka dikatakan kita itu hanya beribadah kepada Allah sekaligus di waktu yang bersamaan kita nggak boleh meletakkan peribadahan kepada selain Allah. Paham ya? Paham boten? Kalau jenengan nggak begitu, berarti jenengan la ilaha illallahnya grigi ini mboten pas. Saged mboten bikak teng sorga niku. Bahaya mboten? Lah nek ngaten niku penting mboten coba jenengan ngaji kados niki. Saya dulu ketika ngaji seperti ini tuh sampai merinding. Ya Allah, nek aku ora sinau aku mboten yo ora ngerti tenan bab-bab ngene iki. Nggih mboten? Coba lingkungan jenengan yang nggak ngaji ngerti nggak begini? Kan ya nggak ngerti. Saya menenek ngaji ini mung sing geguyon wae lah terus entuk opo. Itu kadang-kadang saya sedih gitu, kadang-kadang ada orang pengen ngaji kok sing pengennya sing guyon wae nonton lawak sisan. Ini napa nggih? Ngaji niku serius nggih. Ya guyon-guyon sithik ora apa-apa lah. Ning boten terus-terusan. Sebab apa? Memang kita urusan yang serius nggih. Kemudian karena hanya dialah yang berhak untuk diibadahi. Sekali lagi, alasannya kenapa? Karena memang Allah yang berhak diibadahi. Boten enten silane Gusti Allah yang berhak diibadahi loh nggih. Jangan merasa, waduh, bosku ki sing ngekeki aku rezeki pendak dino nek ora ana bosku ya paling-paling aku ya paling ora entuk rezeki. Ya, sehingga jenengan merasa berhak diibadahi, berhak dihormati berlebihan. Itu nggak boleh, Ibu-ibu. Itu urusan dunia. Kita hormat kepada bos kita sebatas penghormatan urusan pekerjaan. Apalagi kalau bos kita kebetulan berbeda keyakinan, subhanallah. Boleh nggak bekerja kepada berbeda keyakinan? Boleh. Tapi menempatkan pada urusan dunia.
Kalau bosnya jenengan mengatakan, oh kowe ra entuk salat sebab kerja karo aku, medal napa medal? Medal. Tapi ini orang aku paling yuk piye untuk kerjaanmu kok bojoku piye. Nah itu jenengan berarti la ilaha illallahnya gagal. Karena yang berhak diibadahi hanya Allah saja. Tidak ada ilah selain Allah, tidak ada Rabb selain Allah, maka kita tidak boleh mengalamatkan ibadah kita kepada selain Allah. Saya ulang lagi, kita nggak boleh mengalamatkan ibadah kita kepada pohon, kita nggak boleh mengalamatkan alamat ibadah kita kepada kiai, nggak boleh. Kita nggak boleh mengalamatkan ibadah kita kepada orang-orang sakti, atau ke bulan, atau ke bintang, atau ke matahari, atau ke gunung, atau ke penjaga gunung, atau ke lautan. Enggak boleh. Kita enggak boleh mengalamatkan ibadah kita ke sana. Begitu kita mengalamatkan ibadah kita ke sana, berarti gerigine panjenengan la ilaha illallah iku risak. Tadi dikatakan fa in ji'ta sing sinten kemawon datang nanti menuju pintu surga bimiftahin lahu aslan, dengan kunci yang gerigine pas, futihalaka, maka pintunya terbuka. Fa illa, jikalau tidak, lam yuftah, maka enggak terbuka. Nek jenengan taksih gak ada keyakinan jenengan nyembah Gusti Allah kok disaknya bersama jenengan masih berharap kepada selain Allah, boten saged bika niku. Bahaya banget niku. Gini mau bagi. Niku, makanya diperhatikan bab niku tuh bab yang paling penting. Jenengan sekolah sampai ke Madinah, sing paling penting ini bab niki niki. Nek keliru moco teng Al-Fatihah misalnya, insya Allah masih diampunilah. Tapi nek jenengan keliru teng niki niku, aduh abot. Keliru kok teng syarat la ilaha illallah niku abot. Sekali waktu jenengan mungkin terkasih salah kepada suami, bentak-bentak suami misalnya, insya Allah masih bisa diampuni, insya Allah. Ya, tapi kalau salah di bab la ilaha illallah, repotnya luar biasa. Nah, di bab ilmu ini maka kita tahu, tadi kita disebutkan kita hanya boleh berhak ibadah kepada Allah dan tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Alamat ibadah kita hanya kepada Allah, tidak boleh mengalamatkan kepada selain Allah. Maka muncullah rukun la ilaha illallah. Islam rukunnya 5, mohon maaf. Islam rukunnya 5. Nek ilang hiji berarti batal. La ilaha illallah rukunnya 2. Boten saged ilang salah hiji. Nek ilang maka batal la ilaha illallah. Ya. Rukun yang pertama namanya anafyu. Anafyu artinya nafi. Nafi artinya bahasa Jawane ngilangaken. Paham ya? Menghilangkan itu nafi. Yaitu kalimat apa? La ilaha. Tidak ada Tuhan. La ilaha. Tidak ada Tuhan. Itu rukun pertama. Jenengan niku mengakui boten nenten Tuhan. Yang kedua, al-isbat, menetapkan illallah, kecuali Allah. Coba jangan sekarang jangan pikirkan betul. Pikirkan betul nih. Rukunnya ada berapa? Dua. Yang pertama apa? Menghilangkan pada kalimat apa? La ilaha. Tidak ada Tuhan. Itu hilang toh berarti. Jangan menghilangkan orang no Tuhan. Yang kedua isbat, menetapkan. Menetapkan illallah, kecuali Allah. Ini rukun yang kedua. Sebab ngaten Bapak Ibu, nek jenengan hanya illallah saja, jenengan percaya kepada Allah, tapi jenengan nggak menghilangkan yang lain, maka batal la ilaha illallahnya. Paham ya? Saya percaya kepada Allah, tapi sekaligus saya juga percaya kepada gunung. Hilang boten la ilaha illallahnya? Hilang, sebab jenengan kehilangan satu rukun namanya la ilaha. Sangat dipahami? Ya? Ini ilmunya agak lumayan. Ya. Tapi sangat dipahami ya, keterangan saya. Saya sudah berusaha menyederhanakan sesederhana mungkin. Kalau jenengan di pondok nggak begini keterangannya, mumet. Ya, saya berusaha menyederhanakan ya, supaya sangat dipahami. Jadi tidak dikatakan la ilaha illallahnya seseorang sempurna kecuali dia percaya kepada Allah, di waktu yang bersamaan dia tidak percaya kepada selain Allah. Nek jangan taksi percaya kepada yang lain, namanya la ilaha illallahnya gagal, sebab rukunnya hilang satu. Sangat dipahami? Itu. Dan ini banyak terjadi di masyarakat.
Banyak terjadi. Yang nggak ngaji itu banyak terjadi begini. Sopo sing kau aku ki ora percaya Gusti Allah. Kok aku ya percaya. Ning dhek isi melakukan hal-hal yang meyakini selain Allah punya kekuatan. Bahkan dulu almarhum rahimahullah bapak saya itu masih begitu dulu. Untungnya di masa-masa akhir alhamdulillah sebelum saya itu sudah rujuk. Padahal beliau itu termasuk pengurus Muhammadiyah dulu. Jadi di kampung itu kalau pengurus Muhammadiyah itu termasuk aneh, wong sithik sebab teng kampung itu 95% itu NU. Keluarga moro sepuh saya itu sampai sekarang masih pengurus NU. Tapi bapak saya termasuk pengurus Muhammadiyah. Saja masih kalau malam-malam tertentu niku yos nggowo dedupan muteri rumah dengan keyakinan bahwa supaya aman dari buto ijo dan lain-lain gitu. Saya kecilnya saya itu diajak ke kuburan, tidur di kuburan, Bapak Ibu. Malam-malam tertentu saya diajak tidur di kuburan. Bayangin. Bayangin. Bapak saya bilang waktu itu, aku ki ora percaya kalau demit, sing percaya demit, aku percaya kalau Gusti Allah. Iki ki mung syarat wae, ben demit ora do ganggu. Lah kepiye? Lah niku berarti dia mengakui Allah punya kekuatan, tapi sekaligus mengakui bahwa demit punya kekuatan yang bisa membahayakan dirinya. Sangat dipahami? Harusnya cukup dengan kalimat apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali. Jika jenengan datang ke sebuah tempat, jenengan merasa tidak tahu dengan tempat itu, jenengan merasa bahaya, ucapkanlah kata Rasulullah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Begitu panduannya, enggak perlu pakai tutupan warna-warna, enggak perlu. Sangat dipahami? Kalau jenengan mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, berarti jenengan mengakui la ilaha illallah, pokok ene ono sing ganggu aku, Gusti Allah sing ngurusi. Itu loh maksudnya. Paham nggih? Maka rukun la ilaha illallah sekali lagi ada berapa? 2. Yang pertama apa? Menghilangkan. Bahasa Arabnya adalah an-nafyu atau an-nafi. Bisa dipahami? Yaitu menghilangkan. Kalimat apa itu? La ilaha, tidak ada Tuhan. Ngilang ke? Bok ora ono. Kemudian isbat. Isbat itu artinya menetapkan. Sidang isbat niku lho nek pada Ramadan niku. Sidang isbat, sidang menetapkan. Rukun la ilaha illallah yang kedua adalah isbat. Isbat artinya apa? Menetapkan. Menetapkan siapa? Illallah. Menetapkan bahwa yang berhak disembah hanya Allah saja. Sangat dipahami sampai di sini? Itu namanya ilmu. Ilmu. Yaitu rukun syarat la ilaha illallah yang pertama adalah ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang rukun la ilaha illallah, yaitu 2, menghilangkan dan menetapkan. Masya Allah. Sangat dipahami Bapak Ibu? Sakit insya Allah. Ini jenengan bawa kemana-mana, diterangkan sama putra putri panjenengan, cucu-cucu panjenengan, karena itu yang akan menyelamatkan panjenengan sakit kebangkitan surga aten ngenjang. Sebab sekeluarga kumpul di surga aten bagi yang soleh di antara mereka. Nek sing boten soleh nggih boten saged. Jenengan bagi kepanggi mbah sing bae ora pecicilan. Nek bae pecicilan yo ora boten kepanggi. Sangat dipahami sampai di sini? Maka betapa pentingnya ilmu ini. Jenengan terangkan ke suami, ke anak-anak, ke menantu. Maka saya kalau ada calon mantu misalnya, yang saya tes itu yang kayak gini-gini, mudeng bab kayak gini. Kalau nggak mudeng guys, bahaya. Anak saya mau diapain gitu. Sebab kalau orang sudah seperti ini pasti berbuat baik. Dia takut sama Allah. Orang-orangnya yang ngamuk ibu jone. Sebab apa? Wedi kali Gusti Allah. Wedi. Tiang la ilaha illallahnya benar itu pasti takut dengan Allah. Pasti takut. Boten bakal wantun sing aneh-aneh. Sebab napa? Wedine kali Gusti Allah. Nek jenengan gadah mantu mboten gadah agami, subhanallah. Putrane panjenengan SD diantem, rasane kaya apa tiyang sepuh niku. Subhanallah. Saya itu dikonsultasi kayak gitu. Mantu saya, Ustaz. Ya Allah. Wis tanah entek rentek. Wis ngono anakku diamu. La ilaha illallah. Bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa. Nah ini syarat pertama la ilaha illallah adalah ilmu.
Adapun dalilnya dengan dibaca di rumah nggih, Quran surah Al-Baqarah ayat ke-256. Yang pertama, bahwa itu tadi syarat itu tuh bukan ngarang-ngarang. Itu diambil dari Al-Qur'an. Itulah namanya ngaji yang benar tuh begitu. Enggak cuma ngarang. Apa dalilnya? Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Allah berfirman, "Famay yakfur bi tauhid sing sinten kemawon ingkar kepada tauhid." Itu berarti apa? Nafi toh? La ilaha. Sing sinten boten percados kalih setan berengkayangan, kalih menapa mawon, tauhid namanya. Tauhid itu sesembahan selain Allah gitu tauhid niku. Famay yakfur bi tauhid sing sinten kemawon boten percados terhadap sesembahan selain Allah. Itu namanya syarat pertama yaitu la ilaha. Nggih, la ilaha. Nafi, menghilangkan. Ora percaya aku niku. Kemudian wa yu'min billahi, dan dia percaya kepada Allah. Berarti apa? Illallah. Isbat, penetapan. Maka faqadis tamsaka bil urwati wusqa, nggih, lang fisomalaha. Maka dia telah berpegang kepada tali yang sangat kokoh. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Quran surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibu taghut. Diutus kepada tiap-tiap kaum. Jadi dari zaman dulu, Bapak Ibu semuanya, Allah itu pasti ngutus kepada setiap kaum. Mbok menawa teng Jawi nggih enten insyaallah sing diutus. Utusan untuk satu kaum. Apa tugasnya? Dua. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan anibudullah wajtanibu taghut. Anibudullah, agar orang-orang menyembah kepada Allah. Berarti apa? Illallah, la ilaha illallahnya itu. Anibudullah wajtanibu taghut, dan tidak menyembah kepada selain Allah. Berarti la ilaha. Itu. Dan beberapa ayat yang lain semisal ini ada di dalam Al-Qur'an. Maka berinteraksi dengan Al-Quran itu penting. Masya Allah, saya kalau bahas ini keringetan rasanya. Kenapa? Takut sama Allah, takut tergelincir. Maka di ujung pertemuan malam hari ini saya sampaikan kepada dengan yuk banyak berdoa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tolong ya Allah tetapkan hati ini selalu di atas agamamu. Berarti punya la ilaha illallah yang sempurna. Ya Allah, jadikan hati ini cenderung kepada ketaatan, ojo cenderung teng sing elek-elek. Masya Allah, Masya Allah. Atau nanti jenengan bisa baca Quran surah Ali Imran, Quran surah Ali Imran di halaman 1 di bagian paling bawah, tentang kita minta kepada Allah setelah diberi hidayah jangan dijadikan dibalik. Wis rajin ngaji, ujuk-ujuk ogah banget ngaji, ini kan dibalik namanya. Maka kita minta betul kepada Allah. Nah mungkin malam hari ini itu yang kita sampaikan. Saya khawatir terlalu banyak nanti jangan malah jadi mumet. Nanti bisa dilihat lagi videonya, jangan bisa tulis ulang ayat-ayatnya, dipelajari sehingga 2 minggu ke depan kita bisa nyambung lagi. Jadi di sini pelajarannya ada kitab Tamasya Negeri Akhirat yang adalah amanahnya Bu Yuni, sudah saya singgung sedikit-sedikit. Kemudian ada hadis arba'in diselang-seling, kemudian kitab sholat beserta dengan akidahnya masuk di dalam kitab sholat itu, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita pakai di kehidupan kita sehari-hari. Saya juga minta doa kepada panjenengan supaya tetap sehat, supaya tetap lancar sedaya urusan, sehingga kita bisa kepanggihan setiap 2 minggu sekali, insya Allah. Ditutup dengan kafaratul majelis. Nanti kalau ada pertanyaan bisa sambil santai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.